Babul fil iksali. Kemarin sudah kita bahas tentang nasikh mansuh. Intinya bahwa kalau seorang suami istri berhubungan, kalau sudah masuk, insya Allah tahu semua ya, walaupun belum keluar sperma, itu hukumnya tetap harus mandi jinabat. Jadi meskipun belum keluar sperma, tapi kalau sudah masuk, itu pun walaupun masuknya baru sedikit itu sudah harus mandi jinabat. Nah, sekarang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun, adapun ini bab fil iksali, di dalam mencabut. Mencabut apa itu? Kalau bahasa hadisnya lagi azl. Jadi hubungan suami istri, sudah hubungan, begitu pas kira-kira ngerasa mau keluar, terus dicabut. Maksudnya biar nggak keluar di dalam. Nah itu bagaimana? Kaitannya dengan biar nggak jadi gitu loh. Azl namanya. Hadatsana Muhammad bin Mihran al-Bazzaz ar-Razi, hadatsana Mubashirun al-Halabiyu an Muhammadin, itu Abi Ghasal an Abi Hazim an Sahal bin Sa'din, hadatsani Ubay bin Ka'ab anal fatya, sesungguhnya penjelasan fatwa, allati yang kanu ada mereka, yuftuna diberi fatwa mereka, yaitu rupanya annal ma'a minal ma'i. Annal ma'a, sesungguhnya air, maksudnya air mandi jinabat, iku minal ma'i, karena air, artinya sperma. Jadi annal ma'a minal ma'i itu artinya walaupun sudah masuk tapi kalau belum keluar sperma itu tidak mandi. Nah, awalnya seperti itu. Maka kanat ada apa al-annal ma'a minal ma'i ruhsotan, kemurahan, ruhsoh, rohsoha yang telah memberi kemurahan pada ruhsoh, pada kemurahan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi badai, di dalam permulaannya al-islami, Islam. Tsumma amara, kemudian perintah siapa Nabi, bil iltisali, dengan mandi jinabat, ba'du, sesudah itu. Nah, jadi awal-awalnya, pertama-tamanya Islam, memang kalau suami istri itu berhubungan, meskipun sudah masuk tapi kalau belum keluar sperma, itu oleh Nabi diberi kemurahan tidak mandi. Awalnya seperti itu. Nah, makanya kemudian terus dimansuh. Tsumma amara bil iktisali ba'du. Kemudian setelah itu Nabi perintah supaya mandi. Nah, jadi kesininya kemudian kan kayak kemarin terus dimansuh. Dimansuh itu digantilah. Gantinya walaupun belum keluar sperma, tapi kalau sudah masuk hubungan suami istri sudah masuk, itu tetap hukumnya wajib mandi. Hadatsana Muslim bin Ibrahim Al-Farahidiyyu, hadatsana Hisham wa Syu'bah an Qatadah anil Hasan an Abi Rafi' an Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, idza qa'ada, ketika duduk siapa orang, suami, baina, diantara su'abiha, cabangnya wanita, artinya wanita ya istri, al-arba'i, 4. Kemarin kita terangkan 4 cabang itu maksudnya ya 2 tangan 2 kaki, itu maksudnya 4 cabang. Jadi ketika seorang suami sudah berada di antara 4 cabang itu, artinya sudah di atasnya
badannya istri, artinya ya sudah kumpul. Nah, wal zako dan bertemu al khitana, dua pesunatan, maksudnya dua kelamin yaitu farji dan dzakar, bil khitani dengan dua kelamin. Jadi seorang suami dia sudah ada di antara 4 cabangnya istri, maksudnya sudah di atasnya, dan dua kelamin ini sudah ketemu. Kelamin suami yaitu dzakar sudah ketemu di kelaminnya istri. Nah, farji. Keterangannya bukan hanya sekedar ketemu nempel, tapi sudah masuk walaupun sedikit. Nah, faqad wajaba, maka sungguh wajib apa al-ghuslu, mandi. Jadi kalau hanya ketemu nempel doang, nggak masuk sama sekali, itu nggak mandi hukumnya. Makanya keterangannya selain ketemu kemudian masuk walaupun baru sedikit masuknya itu, maka itu hukumnya wajib mandi. Wa fi riwayati Muslim, dan di dalam riwayat hadis Muslim, idza jalasa, ketika telah duduk siapa suami, baina syu'abiha, di antara cabangnya istri, al arba'i 4. Ya, tadi artinya sudah di atasnya istri. Wa masa, dan telah menyentuh apa al khitanu, dua kemaluan. Al khitanu, dua kemaluan, ya, kemaluan istri dan kemaluan suami sudah menyentuh. Al khitana, pada khitan, pada kemaluan, maksudnya sudah sampai masuk walaupun hanya sedikit. Faqad wajaba, maka sungguh wajib al-ghuslu, mandi jinabat. Walaupun masuknya baru sedikit, itu apalagi ya belum keluar sperma tapi sudah masuk, itu hukumnya harus sudah mandi jinabat. Nah ini ya, ini karena masalah hukum ya. Hukum ini menyangkut masalah suci najis. Nah itu. Rawahu Abu Dawud wa Muslim. Hadasana Harun bin Ma'ruf wa Harun bin Sa'id al-Ailiyu. Qala hadasana Ibnu Wahbin akhbarani Iyad ibnu Abdillah an Abi Zubairi an Jabir bin Abdillah an Ummi Kulthum an Aisyah zauji Nabi, garwanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qolat, berkata siapa? Ibu Aisyah. Inna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, sa'ala, bertanya, siapa orang laki-laki? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya anir rajuli, tentang seorang laki-laki, yujami'u, yang mengumpuli, menjima atau yang mengumpuli siapa? Laki-laki, maksudnya suami, ahlahu, kepada istrinya. Tsumma yuksilu, kemudian mencabut siapa suami. Tsumma yuksilu, kemudian mencabut siapa suami. Artinya sebelum sampai sperma itu keluar, dicabut sama dia. Hal, apakah alaihima, atas keduanya, yaitu suami dan istri, apa al-ghuslu, mandi? Apakah yang demikian itu masing-masing berkewajiban untuk mandi? Wa Aisyatu, dan adapun ibu Aisyah, jalisatun, wanita yang duduk. Nah, di saat ada orang yang bertanya kepada Nabi tentang ya tadi itu, ibu Aisyah duduk di situ, ya dengerin jelas. Faqala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sesungguhnya aku Nabi, la af'alu, niscaya mengerjakan aku, dalika, pada demikian tadi.
ana aku wa hadhihi dan ini. Maksudnya Nabi mengatakan ini ya maksudnya Ibu Aisyah. Tsumma nagtasilu, kemudian mandi kami. Setelah Nabi ditanya bagaimana Nabi hukumnya, ada seorang laki-laki artinya suami, dia menjima istrinya, belum sampai keluar, kira-kira sudah terasa mau keluar, dicabut sama dia sehingga nggak keluar di dalam, keluarnya di luar. Lah, apa yang begitu itu juga tetap harus mandi Nabi. Kemudian Nabi jawabnya, saya pernah mengerjakan seperti itu sama ini nih, maksudnya Ibu Aisyah. Nah, dan kemudian kami mandi. Nah, jadi artinya bahwa walaupun tidak keluar sperma di dalam, itu hukumnya tetap harus mandi. Babun, ini bab akhbarona Zakaria bin Yahya qala tasana Ishaq bin Ibrahim qala ambana Ali bin Husain bin Waqidin qala tasani Abi qala anbana Yazid an-Nahwi an Ikrimah an Ibni Abbas fi qaulihi, di dalam firman Allah, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw mithliha. Manansah, tidak mengganti aku Allah, min ayatin, dari suatu ayat, aw nunsiha, atau melupakan aku pada ayat, na'ti, maka mendatangkan aku Allah, maksudnya ini sebagai gantinya, bi khairin, dengan yang lebih baik, minha, daripada yang diganti, atau minha, daripada ayat. Kami ulang, manansah, tidak mengganti aku Allah min ayatin, dari ayat, aunun siha, atau melalaikan atau melupakan aku pada ayat, na'ti, maka mendatangkan aku, bi khairin, dengan yang lebih baik, minha, dari ayat, au misliha, atau semisal ayat. Waqala, dan berfirman Allah di firman-Nya yang lain, wa idza baddalna ayatan makana ayah wallahu a'lamu bima yunazzil. Wa idza baddalna, dan ketika mengganti aku Allah, mengganti atau memansuh, ayatan, pada ayat, makana, pada tempatnya, ayatin, ayat, wallahu, dan Allah, a'lamu, lebih mengetahui, bima, dengan apa-apa, yunazilu, yang telah menurunkan siapa Allah, al-ayah. Waqala, dan berkata Ibnu Abbas, yamhullah ma yasha wa yuthbit wa indah. Yamhu, menghapus siapa Allahu Allah, ma yasha'u, apa-apa yang menghendaki Allah, wa yusbitu, dan menetapkan siapa Allah, wa indahu, dan di sisinya Allah, apa, umul kitab, ibunya kitab. Jadi intinya tadi firman-firman Allah itu yang menjelaskan bahwa memang di dalam Al-Quran atau hadis itu ada yang namanya nasih mansuh. Mansuh itu diganti, nasih itu sebagai gantinya. Kayak kemarin itu tentang masalah hukum itu. Fa'awalu, maka awalnya, manusikho, apa-apa yang telah dimansuh, apa minal Qur'ani, dari Al-Quran, al-qiblatu, tentang kiblat. Nah, di sini diterangkan bahwa pertama kali berlakunya tentang nasih mansuh itu, yaitu yang Allah terangkan di dalam Al-Quran, masalah kiblat. Waqala, dan Allah berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihin. Wal mutallaqatu, adapun wanita yang dicerai, yatarabbasna, menunggu mereka wanita, bi anfusihinna,
pada diri mereka wanita, yaitu salasata 3 Quru'in sucian, 3 sucian. Wanita yang dicerai oleh suaminya, maka idahnya yaitu 3 kali suci. Idah itu ya artinya hitungan. Jadi wanita atau istri yang dicerai oleh suaminya itu tidak langsung pisah, masih boleh tinggal satu rumah. Talak 1, talak 2 ya. Karena menunggu idah itu tetap harus satu rumah. Nah, idahnya wanita yang dicerai itu tadi 3 sucian atau 3 bulan. Jadi talak 1, talak 2, seorang wanita atau istri tadi yang dicerai, dia menunggu idahnya selama 3 bulan, itu tetap tinggal satu atap dengan suaminya. Loh, kan sudah cerai? Iya, dicerai itu kan terus ada idah. Syukur-syukur dalam waktu 3 bulan tadi itu, kemudian tiba-tiba suami istri ingin kembali, rujuk. Nah itu loh. Jadi iddah itu memang pemberian dari Allah, waktu yang diberikan kepada kedua belah pihak untuk berpikir-pikir, masih diberi kesempatan oleh Allah. Nah bagaimana kalau seandainya masa iddah 3 bulan itu kok terus suami ngumpuli istri, padahal kan sudah dicerai? Kalau masih talak 1, talak 2 selama dalam iddah itu boleh saja. Justru kalau suami ngumpuli istri yang sudah dicerai talak 1, talak 2 dan masih dalam iddah, itu hukumnya rujuk. Tiba-tiba suami ngumpulin istrinya, tapi dalam iddah ya 3 bulan tadi. Kalau sudah di luar 3 bulan, sudah habis iddahnya, kok tiba-tiba sepakat pengen rujuk kembali, ya nggak bisa. Itu bedanya di dalam iddah sama di luar iddah. Kalau sudah habis iddahnya kok ingin kembali lagi, ya harus ngelamar lagi, harus SL lagi, nikah lagi. Tapi kalau masih dalam iddah, itu cukup misalnya mengatakan rojak tuki atau saya rujuk, ayo kita rujuk, itu cukup sudah, nggak perlu nikah lagi. Waqala, dan berfirman Allah, wallahi, dan adapun wanita yaisna yang telah putus, siapa wanita, minal makhidhi dari haid. Wallahi, dan adapun wanita yaisna yang telah putus, minal makhidhi dari haid. Putus haidnya artinya dah monopos, dah habis. Min nisaikum, dari istri-istri kalian. Ini ritabetum, jika ragu-ragu kalian, faidatuhunna, maka adapun idahnya mereka wanita yang sudah monopos. Kalau tadi di atas kan masih haid, maka idahnya 3 kali suci. 3 kali suci dari haid. Suci, haid, suci, haid, suci. Nah, kalau sudah monopos, bagaimana? Faidatuhunna, maka adapun idahnya atau hitungannya, yaitu salah satu asyurin, salah satu 3 asyurin, bulan, 3 bulan. Fanusikho, maka dimansuh, apa minggalika, dari demikian tadi. Ini karena masih kaitannya nasih mansuh. Fanusikho, maka dimansuh itu diganti, mindalika, dari demikian tadi. Demikian keterangan di atas itu loh, harus nunggu iddah sekian bulan, nunggu iddah 3 kali suci lah itu. Qala ta'ala, qala berfirman siapa Allah ta'ala maluhur. Nah ini sebagai nasihnya, sebagai gantinya. Wa in tallaqtumuhunna, dan jika mentalak kalian hunna, kepada istri, min qabli, dari sebelum, antamassuhunna,
bahwa menjimak kalian pada istri, belum diapa-apain, sudah jadi istri tapi belum disentuh, jadi masih segel, kemudian cerai, lagi mana itu? Fama lakum, maka tidak ada bagi kalian, alaihimna, atas istri, min iddatin, dari iddah, tak tadunaha, yang menghitung kalian pada iddah. Nah, jadi ini hanya penjelasan tambahan ya. Jadi kalau di atas tadi kan nggak ada penjelasan, pokoknya kalau mencerai istri ya talak 1, 2 itu iddahnya 3 kali suci atau 3 bulan, kan begitu. 3 bulan itu bagi yang sudah monopos. Dengan catatan, nah itu tadi, itu kalau sudah dikumpuli. Nah, maka tadi itu dimansuh istilahnya, sebagai gantinya yang bawah ini, jika kalian mencerai istri sebelum kalian jima, belum diapa-apain, itu tidak ada iddahnya. Jadi kalau misalnya suami istri walaupun sudah menikah sekian bulan terus tiba-tiba cerai dan istrinya sama sekali belum disentuh, orang baru dideketin saja lari, wah pokoknya belum diapa-apain, cerai. Nah, yang seperti itu tidak ada iddahnya, langsung ya, langsung misalnya masing-masing mau nikah boleh-boleh saja, orang dia belum pernah disentuh, belum pernah dijima oleh suaminya.